Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi Sobat Karya, selamat datang di acara webinar merancang tantangan strategi kognitif, strategi deep learning di ruang kelas. Senang sekali saya Riko Rahmat Adriansyah dari IKUM akan menemani Bapak Ibu dan hadirin sekalian di webinar pagi hari ini untuk mendapatkan ilmu baru terkait definisi dan konteks deep learning dalam dunia pendidikan, memahami prinsip-prinsip merancang tantangan kognitif dan mengeksplorasi praktik nyata dalam merancang aktivitas deep learning di ruang kelas. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari IKUM yang akan diwakili oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Ainin MPD selaku Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Kepada Prof. Muhammad Ainin kami persilahkan dengan segala hormat. Yang saya hormati para pimpinan dan pengurus pusat IKUM, khususnya Sekjen IKUM, Ibu Dr. Nafat Awati, tim IB IKUM, Mas Ade, dan Ketua Bursa Kerja IKUM, Pak Fah Ahmad Fahmi. Yang saya hormati staf dari Teacher Talent, Pak Handoko yang hadir pada webinar pagi ini. Yang saya hormati para narasumber kita, narasumber inspiratif kita, Ibu Emilia Monalita MPD, Ibu Pia Hati Prima, dan moderator kita Mas Riko Ahmad Ardiansyah SPD. Dan yang saya hormati, saya banggakan semua peserta yang hadir, khususnya para alumni Universitas Negeri Malang. Setelah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik, dan ridhonya kita pada hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar tentang topik yang lagi hangat, yaitu merancang tantangan kognitif strategi deep learning di ruang kelas. Tema webinar yang dibahas pada hari ini merupakan tema yang aktual dan menjadi isu nasional dalam konteks untuk meningkatkan mutu pendidikan. Substansi terma deep learning merupakan hal baru bagi sebagian orang, termasuk bagi guru-guru, akan tapi saya yakin para guru sudah mengimplementasikannya sejak lama, terutama sejak diperkenalkan terma HOTS, Higher Order Thinking Skill, hal mana proses dan capaian pembelajaran harus mencapai pada kemampuan berpikir tingkat tinggi, tidak berhenti pembelajaran kepada lower order thinking skill, atau yang bisa disebut dengan surface learning. Lawan kata dari deep learning adalah surface learning, pembelajaran di permukaan atau pembelajaran lahiriah, tidak mendalam. Untuk itu, dalam implementasi deep learning ini perlu diperhatikan prinsip mindful, meaningful, dan joyful. Saya atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada Teacher Talent dan para narasumber yang berpengalaman, yaitu satu, Ibu kita, Ibu Emilia Monalita MPD, beliau Kepala SMKN 4 Balikpapan dan alumni UM. Kalau nggak salah beliau dari jurusan sejarah ya. Kalau nggak salah itu IPS ya, pokoknya Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial. Dua, Ibu kita, Ibu Pia Hati Prima, beliau adalah Teacher Development Consultant dan pelatih kampus Guru Cikal, dan moderator kita yang handal, yang lincah, Mas Riko Rahmat Ardiansyah SPD, beliau alumni Fakultas Ilmu Pendidikan UM dan lulusan terbaik kategori non-akademik periode wisuda ke-123. Sabahal khair, Mas Riko Rahmat Ardiansyah min Indonesia. Atas nama pengurus pusat IKUM juga mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan topik merancang tantangan kognitif
strategi deep learning di ruang kelas secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat berwebinar. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dan meridhai usaha kita. Amin ya rabbal alamin. IKUM selalu di hati alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam kenal semuanya. Nama saya Tia, saya izin share screen. Tadi memang sudah sedikit diperkenalkan sama Mas Riko. Saya ingin menambahkan sedikit saja tentang diri saya. Saya dulu mulainya sebagai guru prasekolah, Bapak Ibu. Lalu seiring dengan jalan karena kerajinan saya mengambil banyak pengembangan diri, akhirnya sekolah tempat saya berkarya dulu memberikan banyak kebebasan saya untuk belajar, dan di akhir sebelum saya pindah tugas itu saya sempat jadi direktur sekolah dan juga quality control di sekolah. Jadi saya memantau kualitas dari 5 cabang yang kita punya. Ini deep learning, mungkin Bapak Ibu udah sering dengar ya. Paparannya ada di website Kemendikbudristek, jadi silahkan dibaca. Cukup komprehensif, cukup menjelaskan. Saya ingin bercerita saja dari bukunya. Deep learning ini diawali dari Michael Fullan dan teman-temannya mengeluarkan sebuah buku di tahun 2017. Nah, ini sebenarnya mereka sudah melakukan riset panjang, tapi buku ini baru keluar di 2017. Inti dari deep learning adalah engage the world, change the world. Berinteraksi dengan dunia, menciptakan perubahan. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah bukan hanya yang namanya belajar itu bukan hanya memperbanyak pengetahuan, tapi bagaimana kita bisa memfasilitasi murid-murid kita agar bisa menjadi kreator dan kontributor untuk memperbaiki komunitas mereka dan dunia. Itu ya Bapak Ibu, inti dari deep learning adalah kita memberi ruang untuk murid-murid kita belajar menjadi kreator dan kontributor. Jadi yang menjadi kreator dan kontributor tuh murid-murid kita, bukan kita sebagai guru, tapi murid-murid kita sebagai kreator dan kontributor untuk memperbaiki komunitas mereka dan dunia. Jadi mereka benar-benar melakukan sesuatu untuk memperbaiki komunitas mereka dan dunia. Nah, deep learning ini sendiri Bapak Ibu, kalau kita membayangkan murid-murid kita menjadi seorang Greta Thunberg gitu ya, dengan dunia yang makin ruwet dan makin canggih, itu ya kita mau nggak mau kita harus bisa merimajinasikan ulang bagaimana cara pembelajaran murid-murid kita. Dan untuk apa kita mengimajinasikan ulang? Supaya murid-murid kita bisa mengaplikasikan pemikirannya untuk memecahkan masalah dan juga merubah dunia dengan menyelesaikan masalah tersebut. Apa tuh maksudnya mengimajinasikan ulang? Bisa dibilang kalau cara kita diajarkan dulu sudah tidak lagi relevan untuk kita ajarkan ke murid-murid kita nih Bapak Ibu. Yang perlu kita tanyakan pada saat kita mengimajinasikan ulang adalah apa sih yang esensial untuk dipelajari murid saat ini? Terus bagaimana pembelajarannya seharusnya dikembangkan? Apakah kita bisa menggunakan yang sebelumnya atau kita perlu menyesuaikan ulang? Terus apakah kita perlu menggunakan bahan baru gitu? Itu harus selalu kita tanyakan, gimana ya seharusnya dikembangkan. Terus gimana belajar itu seharusnya dilakukan? Apakah hanya di kelas? Apakah hanya dengan guru? Apakah hanya dengan sesama murid? Itu perlu juga kita pertimbangkan. Karena sumber belajar itu bukan hanya satu ya Bapak Ibu, bukan hanya dari guru, bukan hanya dari murid, tapi banyak sekali sumber belajar di luar sana di luar sekolah yang Bapak Ibu bisa optimalkan untuk pembelajaran murid. Sama resource juga. Apabila sekolah tempat Bapak Ibu berkarya sekarang sudah punya satu buku yang dijadikan panduan atau acuan untuk mengajar, silahkan gunakan buku itu, tapi jangan
jadikan buku itu sebagai kompas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lah yang mengatur kapan harus mengajar apa dan bagaimana saya mengajarkannya gitu ya. Karena sumber belajar itu bukan hanya satu, banyak. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengukur kesuksesan belajar. Apakah satu cara asesmen ini sudah paling tepat atau adakah sih cara asesmen lain yang bisa mengukur kesuksesan belajar murid saya? Bukan hanya selalu dalam bentuk angka misalnya. Ini kita juga perlu mempertanyakan apa yang biasanya kita lakukan, apakah masih relevan dengan keadaan sekarang atau tidak. Nah, di reimagining learning kita perlu membuat pembelajaran yang didorong oleh keingintahuan, di mana murid menjadi infiltrator dan pembentuk masa depan. Jadi bukan kita yang aktif sana sini dan kita yang mau membentuk masa depan mereka, tidak, tapi kita perlu mendorong supaya murid lah yang menjadi infiltrator dan pembentuk masa depan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan hal-hal yang berkaitan dengan isu dunia nyata sehingga murid-murid kita bisa berkorelasi, bisa mengerjakannya langsung, sesuatu yang relevan dengan hidup mereka dan juga relevan dengan dunia. Tidak ngawang-ngawang gitu, seperti kayak saya gitu ya, yang mengajar di Jakarta, mengajarkan anak-anak tentang salju, nggak relevan buat mereka. Mungkin itu sebagai pengetahuan, oke, tapi tidak relevan karena di Jakarta nggak pernah salju ya, kecuali mungkin kalau di daerah, mungkin saya kurang tahu di Kawaijen tuh ada salju nggak ya, atau di Bromo misalnya, atau kalau di Papua mungkin ada. Jadi kita perlu mengaitkan isu yang relevan dengan dunia murid-murid kita. Terus ajarkan murid-murid kita jadi problem designer Bapak Ibu. Seperti Greta tadi ya, dia bikin masalah si iklim itu jadi besar supaya diperhatikan oleh orang-orang, diperhatikan oleh pemimpin negara dan dilakukan sesuatu. Jadi nggak selamanya murid-murid kita selalu diajarkan sebagai problem solver ya. Mereka juga perlu diajarkan sebagai problem designer, di mana kita sendiri harus merubah mindset kita nih, bahwa tidak cukup lagi murid bisa menjelaskan, tapi sekarang sudah perlunya adalah murid bisa melakukan. Apa yang murid bisa lakukan, bukan apa yang murid bisa jelaskan. Jelaskan tuh hanya dijelaskan gitu ya, tapi tidak ada aksi yang dilakukan. Nah, terus juga berikan masalah supaya murid bisa berkontribusi, bukan hanya memberikan masalah untuk dipecahkan. Maksudnya apa? Kasih kesempatan nih murid-murid kita cari solusi dari hal-hal baru yang tidak jelas, bukan dari masalah yang sudah ada jawabannya. Ibaratnya karena ada ChatGPT sekarang, kalau ChatGPT bisa jawab, ya mungkin masalahnya tidak terlalu menantang buat anak-anak karena jawabannya sudah ada. Jadi kita perlu mendorong murid-murid kita untuk yuk, apa sih yang paling ganggu gitu, yang bisa lebih dari ini gitu. Bukan hanya milah sampah lagi, dan itu udah ada gitu ibaratnya, mudah untuk dilakukan ya. Tapi apa yang belum jelas? Apa yang bisa kamu lakukan lebih dari itu? Itulah yang perlu kita dorong. Terus percaya bahwa murid kita bisa mencapai ekspektasi kita. Abaikan pikiran bahwa murid saya kan baru umur segini. Tidak, Bapak Ibu, murid-murid kita itu dengan simulasi yang tepat, dia bisa mencapai ekspektasi kita. Jadi kita perlu mengajarkan mereka untuk tidak takut akan ketidaktahuan daripada meminta murid. Mohon izin, ada yang bocor suaranya ya? Tolong dibantu ya adminnya ya. Oke, nah kita perlu percaya dan bahwa anak-anak tuh bisa dengan cara apa? Dengan mengajarkan untuk mereka tidak takut akan ketidaktahuan. Nah, daripada minta murid untuk ingin tahu terus, tapi bisa juga apa sih yang sebenarnya kita belum tahu. Karena kita tuh kadang sulit sekali untuk mengidentifikasi apa yang kita tidak tahu.
Nah, terus kita perlu menyadari juga bahwa kreativitas dan inovasi itu ada di setiap diri manusia ya Bapak Ibu. Inovasi yang dimaksud itu bukan berarti misalnya naik sepeda, misalnya sepeda, kita harus mencari inovasi sepeda. Tidak, tapi kita bisa, inovasi yang dilakukan adalah mencari cara baru untuk naik sepeda. Bayang ya perbedaannya inovasi sepeda sama inovasi cara naik sepeda. Sepedanya tetap mungkin sama, fungsinya sama, tapi karena cara baru untuk naiknya, jadi mungkin ada fitur-fitur yang jadinya inovasi, diperlukan inovasi gitu. Karena sekarang kayaknya semua barang tuh sudah ada inovasinya. Nah, apalagi ya kalau misalnya kita mau menilai kreativitas di inovasi, gimana caranya? Nah, itu tadi bukan bikin sepedanya cara baru untuk naik sepedanya, atau cara baru untuk duduk di sepeda lebih nyaman gitu. Itu adalah inovasi. Murid itu lahir dari terlahir dengan keingintahuan. Kita hanya perlu memberikan tantangan yang aman di mana murid bisa belajar dari ketahuan. Dulu ada pepatah Bapak Ibu bahwa murid itu berhenti ingin tahu seketika masuk sekolah. Sedih ya, padahal sekolah katanya adalah sumber pengetahuan gitu. Tapi begitu sampai sekolah terlalu banyak aturan, nggak boleh nanya, nggak boleh jawab sembarangan, itu murid jadi dia tidak bisa memenuhi keingintahuan yang kasihan. Jadi mari kita beri tantangan di mana murid-murid bisa belajar. Nah, ada 3 nih peran guru di pembelajaran mendalam. Pertama adalah aktivator. Yang berikutnya pembangun budaya. Yang terakhir adalah Bapak Ibu tadi udah aktivator, pembangun budaya. Yang ketiga adalah kolaborator. Ini sebuah contoh Bapak Ibu. Sama-sama menanyakan ciri serangga, tapi dengan 2 bentuk pertanyaan yang berbeda. Udah ketahuan ya, kelihatan Bapak Ibu pun sudah menentukan bahwa yang lebih mendalam adalah pertanyaan ini. Ini catatan buat kita semua Bapak Ibu saat kita membuat pertanyaan pemantik atau pertanyaan esensial untuk pembelajaran murid, dibaca ulang, lalu coba kita ramu pertanyaan-pertanyaan yang mau kita sampaikan atau yang menjadikan bahan diskusi murid itu menjadi pertanyaan yang lebih mendalam, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Pia gitu ya, bagaimana kita merancang strategi deep learning yang ada di kelas. Jadi saya akan langsung saja kepada tantangan apa yang kita hadapi di dalam kelas gitu ya. Langkah praktis apa yang harus kita buat sebelum kita memasukin kelas gitu. Yang pertama adalah Bapak Ibu kita harus punya nih 5 hal gitu ya. Saya nggak bilang 6 karena kadang di daerah yang agak susah sinyal itu pemanfaatan digital memang agak susah. Tapi dalam konteks di kelas itu nomor 1 sampai 5 itu harus kita pahami. Seorang guru tidak bisa masuk di dalam kelas hanya kosongan belaka. Seorang guru tidak bisa menganggap bahwa siswanya tidak punya modal gitu ya. Kita ini sebagai guru hanya menang 1 malam sebetulnya dari siswa gitu ya. Tidak boleh memandang siswa itu kotak kosong yang tidak punya apa-apa. Tapi kadang kita pun kalah gitu ya dengan siswa dalam berbagai hal. Nah makanya guru masuk tidak boleh dengan otak yang kosong, tetapi dia harus sudah membelajarkan, sudah mempersiapkan di dalam sistem pembelajarannya malam atau 2 hari sebelumnya atau sebelumnya lah. Dia harus sudah mempersiapkan gitu. Apa yang saya lakukan di kelas, bukan tiba masa tiba akal gitu. Ayo, siapa yang biasanya tiba masa tiba akal nih gitu ya. Jangan sampai terjadi tiba masa tiba akal. Kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya. Seperti yang sudah disinggung tadi oleh Bu Pia gitu ya. Ketika berada di dalam kelas, maka siapkanlah lebih dahulu untuk memulai pembelajaran tentang mantik gitu ya. Jangan langsung ujuk-ujuk menjelaskan, tetapi gunakanlah pertanyaan pemantik. Kemudian inquiry. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Pia bahwa aplikasi itu sangat penting ya. Bukan hanya sekedar teori. Kalau teori anak-anak bisa mencari di Google gitu ya. Tapi kalau kita aplikasi itu akan sangat-sangat menggugah semangat siswa untuk belajar. Jangan sampai terjadi yang namanya studying without learning. Anak-anak duduk di dalam kelas, tapi kita nggak tahu mau ngapain. Dan yang ketiga adalah refleksi, jelas tadi ya. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi itu dilakukan dengan menilainya dengan hati dan pikiran, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar kognitif saja, tetapi hati kita ikut di dalam membuat sebuah pembelajaran.
mengacu kepada standar yang ditetapkan untuk pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, maka guru harus membuat siswa itu sadar bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan. Anak-anak belajar karena mereka sadar, saya butuh untuk belajar. Jadi bagaimana caranya membuat pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa. Nah, bagaimana metode-metode yang harus kita gunakan dan model-model pembelajaran apa yang kita gunakan? Bapak Ibu pasti paham ya, adik-adik pasti paham deh model-model pembelajaran yang disinyalir gitu ya, bisa membuat siswa itu aktif di dalam kelas. Ada discovery learning, ada inquiry tadi, ada problem based learning, project based learning, ada cooperative learning. Dan caranya bagaimana? Ceramah boleh, tapi tetap diselingi dengan tanya jawab, demonstrasi, ini yang lebih penting, anak-anak praktek, kemudian simulasi, ada studi kasus, ada eksperimen gitu ya. Ini contohnya ketika pembelajaran sains itu bukan hanya sekedar teori saja, tetapi anak-anak diajak untuk meneliti di lapangan, melakukan eksperimen di dalam lab, dengan cara-cara yang sederhana juga bisa, dengan cara-cara yang praktis juga bisa. Tidak perlu menggunakan pembiayaan yang besar, tetapi guru memang dituntut untuk kreatif ya Bapak Ibu. Kalau mindset Bapak Ibu guru itu hanya wes ngene wae gitu ya, saya mengajar gini aja itu loh dapat gajinya sama, ngapain saya harus susah-susah gitu ya bikin model pembelajaran yang membutuhkan waktu, model pembelajaran yang membuat saya nggak tidur karena menyiapkan sejak semalam. Mindset yang seperti ini Bapak Ibu yang harus sudah dibuang oleh Bapak Ibu guru semua. Bagaimana caranya kita mengembangkan pola pikir kita bahwa kita itu mengajar, bekerja itu adalah untuk kepentingan siswa, bukan hanya sekedar materi. Nah, maka muncullah ide dari guru matematika, PKN, dan seni budaya, bagaimana mereka membuat sebuah celengan yang dinamakan celengan kemanusiaan. Jadi guru matematika menyuruh mereka anak-anak membuat bagaimana bentuk-bentuk itu sesuai dengan matematika. Ada yang segitiga, ada yang tabung, tapi fungsinya bisa digunakan untuk meminta bantuan sukarela kepada siswa-siswi yang lain ketika terjadi kegiatan-kegiatan kemanusiaan di sekolah. Apakah dilakukan secara individu? Jelas tidak gitu ya. Proyek-proyek kolaborasi selalu dilakukan secara berkelompok. Jadi anak-anak ikut di dalamnya berkelompok, dan guru itu sebelum memberikan kegiatan ini pasti kumpul bersama, menyamakan persepsi, bagaimana sistem penilaian asesmennya dan sebagainya. Bagaimana kita action di dalam kelas ini? Yang pertama adalah jelas membuat perencanaan ya adik-adik semua. Identifikasi CP. Bagaimana kita memahami dan menganalisis CP-CP yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran deep learning. Tidak semua CP itu bisa diidentifikasi atau bisa diterapkan deep learning. Jadi tidak bisa digebiah gitu ya, nggak bisa. Semua pakai deep learning, nggak bisa. Tetapi Bapak, adik-adik semua harus meneliti mana nih yang bisa saya gunakan sebagai pendekatan deep learning. Setelah planningnya kuat, identifikasi CP-nya kemudian terbentuk, muncul, maka pasti ya kita perlu senjata untuk masuk kelas. Maka kita merancang yang namanya modul ajar. Nah, modul ajar itu bukan pemanis ya adik-adik semua. Modul ajarnya cantik, modul ajarnya indah gitu ya, asesmennya bagus, step-step pembelajarannya indah, tetapi tidak dilaksanakan di dalam kelas. Nah, ini yang salah gitu ya. Merancang modul ajar itu memang harus dilakukan di dalam kelas, diimplementasikan di dalam kelas. Modul ajar ini dibuat oleh masing-masing guru gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita implementasikan itu di dalam kelas. Bagaimana kita memahami, memjelaskan kepada siswa, kemudian mengaplikasikan tadi dengan model pembelajaran yang saya share sebelumnya, kemudian merefleksikan kembali. Nah, refleksi ini juga adalah hal yang penting Bapak Ibu. Adik-adik semua, tanpa refleksi kita tidak akan bisa mengevaluasi. Tanpa refleksi kita nggak akan tahu ya kebutuhan siswa itu apa. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kakak dan Bu Emilia, saya Vika. Jadi mungkin ini acaranya untuk alumni UM ya, tapi saya dari Riau. Jadi dapat linknya, jadi saya daftar. Iya benar, saat ini saya lagi ngambil S2 Pendidikan Fisika di Universitas Riau. Dan saya memang tidak mengajar di sekolah untuk saat ini, tapi sebelumnya pernah mengajar di sekolah dan saat ini mengajar di tempat les gitu. Saya mengajarnya fisika khususnya di SMA.
Nah, jadi tadi Bu Emilia ada menyampaikan bahwa kita itu daripada harus memberikan materi yang banyak, mendingan memang kita tuh memberikan pembelajaran untuk siswa itu ya pembelajaran yang bermakna gitu. Padahal kita juga sadar, apalagi saya kan mengajarnya kelas 11, kelas 12 begitu ya Bu. Kita juga sadar bahwa anak kelas 12 itu ada tuntutan untuk mencapai kompetensi tertentu. Dia harus paham materi ini. Apalagi sekarang ada TKA kabarnya untuk tahun ini gitu. Jadi apakah kita memang harus misalnya lebih menguatkan basicnya, misalnya kayak bagaimana inquiry-nya misalnya, terus praktek-praktek dalam pembelajaran fisikanya, atau memang ya mau tidak mau mungkin kita harus tidak bisa sepenuhnya memberikan pembelajaran bermakna khususnya untuk anak-anak kelas 12 nih Bu, yang sekarang udah di ending gitu. Terus juga ada satu pertanyaan lagi, karena saya baru ini ya Bu, ada penelitian juga kemarin tentang pembelajaran inquiry di kelas 11. Tapi saya menemukan di sekolah tempat saya teliti itu memang untuk penerapan modul pembelajaran inquiry itu sepertinya belum bisa benar-benar works gitu di siswanya ini. Sepertinya karena belum terbiasa dengan penggunaan modul inquiry. Jadi apakah Ibu Emilia ada sebuah referensi gitu yang menyebutkan kira-kira kita butuh berapa lama ya untuk melatih siswa ini agar mereka paham gitu dengan pembelajaran inquiry di kelas. Jadi begitu Bu, ada 2 pertanyaan. Terima kasih Bu Emilia dan Kari. Boleh Bu Emilia langsung dijawab? Ya, oke, saya jawab, mencoba menanggapi apa yang disampaikan Mbak Rafika ya. Memang kita kalau berhubungan dengan assessment dan materi pembelajaran itu agak rancu ya Mbak. Kenapa? Karena di satu sisi kita ingin gitu ya anak-anak belajar lebih mendalam, tapi di satu sisi yang lain assessment yang dilakukan oleh pemerintah itu kadang membuat kita harus materi itu tertutupi gitu. Nah, sekarang ini kan seperti TKA. Nah, itu kan lebih banyak kita harus juga mengenalkan tentang literasi. Jadi mungkin Mbak Rafisa bisa memasukkan bagaimana sistem penilaian itu dengan literasi yang kuat, sehingga anak-anak ajak untuk berpikir di situ, menyelami apa yang dimaksud oleh kedalaman soal. Untuk kedalaman soal itu harus latihannya harus bersiapkan. Tidak bisa dalam 1 atau 2 kali. Sama dengan proses inquiry. Proses inquiry itu perlu latihan. Proses inquiry tidak bisa serta-merta langsung kita sekarang dilakukan, nanti hasilnya minggu depan atau 1 bulan, 2 bulan tidak bisa. Tetapi harus berkelanjutan, berproses, dan guru harus memang stabil menjalankan proses inquiry di dalam kelas. Ketika seorang guru itu komitmen untuk menjalankan proses inquiry di dalam kelas, maka nanti dia akan terlatih untuk pembelajarannya selalu berbasis pada proyek, berbasis pada inquiry, atau berbasis pada pemecahan masalah. Kemudian tantangan kita adalah sekarang dengan kebijakan yang berubah dengan cepat. Mau tidak mau sekolah harus menyesuaikan dengan tantangan. Memang kalau sekolah itu seperti dikencap ya Mbak, yang kalau saya bilang bahwa apa yang diimpun dari atas itu harus kita lakukan. Jadi bagaimana cara kita mensiasati supaya inquiry-nya dapat, tetapi juga pada saat assessment yang diberikan oleh pemerintah itu juga kita bisa melakukan. Maka caranya adalah harus sering berlatih di dalam literasi dan kompetisi, sehingga soal-soal fisika, matematika itu dituangkan dalam bentuk literasi yang benar. Dan itu harus berproses dari kelas 10 ya. Harusnya dari mulai SMP sistem pendidikan kita ini dijenjang sudah mengajarkan anak-anak untuk selalu berbasis inquiry. Di negara lain aja sejak elementari anak-anak itu sudah diajarkan untuk berbasis inquiry, sehingga guru yang berada di tingkat yang paling atas yaitu tingkat berikutnya mau SMP, SMA itu tidak kesulitan untuk membangun proses inquiry. Tapi karena kita tidak terbiasa sejak SMP atau elementari itu tidak mengajarkan proses pembelajaran berinquiry, akhirnya yang menjadi kesulitan adalah ketika berada di jenjang yang lebih tinggi, guru harus agak sedikit kosong gitu ya, harus sedikit kuat, harus sedikit kerja keras untuk membangun sistem metode pembelajaran yang berbasis. Jadi kalau di itu kan sistem pembelajarannya berjenjang ya, di pola pendidikan, pola pengajaran itu sudah diajarkan sejak TK, SD, SMP itu runtut gitu. Tapi kalau kita kan melompat-lompat, nah itu yang menjadi tantangan buat seorang guru, bagaimana memadukan proses inquiry di dalam kelas, bagaimana memadukan pembelajaran dalam, bagaimana memadukan assessment yang sangat
kognitifnya luar biasa sehingga menuntut guru juga untuk menyelesaikan materi dengan cepat. Maka saya bilang tadi ya, guru itu harus sudah bisa. Makanya saya bilang tadi, kalau guru hanya sekedar materi, maka jangan harap guru yang itu akan terlaksana. Sebetulnya ya harus ada sinergi antara guru, pemerintah dalam sistem berbasis pada visual yang berbasis pada pengalaman materi dan sebagainya. Dengan anak-anak juga terbiasa harus edukasi itu sehingga kita menghadapi PKA atau soal-soal yang berbasis literasi anak-anak tidak kesulitan untuk membaca. Bapak Ibu hanya menggunakan HP dalam hal yang mungkin akan mengganggu proses pelajaran dari siswa. Ya, boleh Bu Pia, tadi tampaknya terkendala koneksi, apa ada yang mau disampaikan lagi Bu Pia? Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang masih teman-teman yang masih kuliah, yang udah berkarya di sebuah sekolah atau madrasah, mungkin satu pesan dari saya adalah tadi kan kompetensi yang pertama, kompetensi deep learning dan juga kompetensi 8 profil lulusan Indonesia ya, itu memang ditargetkannya untuk murid, tapi kita harus mengembangkan kompetensi itu dulu untuk diri kita sebelum kita atau mengembangkannya untuk murid-murid. Jadi tadi mau kreatif, diri, kolaborasi itu kita lakukan dulu supaya kita bisa dengan mudah juga melakukan itu bersama murid-murid kita. Gitu sih. Jadi selamat mengembangkan 8 profil lulusan itu, bukan lulusan ya, bukan kita nggak jadi lulus jadi guru, tapi 8 profil itu di diri kita sendiri untuk pengembangan murid-murid kita. Gitu sih. Terima kasih Mas Riko, terima kasih teman-teman. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Pia untuk insightful yang luar biasa di pagi. Maksudnya siang hari ini, sudah siang dan juga udah hampir jam 1 ya teman-teman sekalian. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Pia dan juga Bu Emilia atas materi yang sudah disampaikan pada webinar siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, Bapak Ibu rekan semua, pun untuk murid-murid yang besok akan kita temui di kelas pada minggu depan seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu Sobat Karir, sesi materi tadi sudah sangat menarik dan sangat insightful ya. Sayang sekali webinar kita sudah sampai di penghujung acara. Tampaknya masih ada yang minta presensi, mungkin boleh operator dibantu dikirimkan ulang. Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta panitia, peserta bisa mengisi presensi ataupun juga bisa scan link yang sudah kami tampilkan di layar teman-teman semua. Dan tentu sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu dan Sobat Karir semua yang sudah sangat bersemangat mengikuti acara kita hari ini. Semoga webinar hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Itulah penghujung kita pada siang hari. Kayaknya saya agak sedih ya mengakhiri sesi pada siang hari ini bersama dengan Bu Pia dan juga bersama rekan-rekan yang antusias dari awal hingga akhir, tapi sayangnya sudah harus saya akhiri. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan Bu Pia di waktu-waktu selanjutnya seperti itu. Baik, dengan begitu saya Riko pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Ibu dan sampai jumpa. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.